substansi nilai itu sendiri. Tidak tergantung engkau menganggap dia bernilai atau tidak nilai. Itu disebut existence theory in axiology. The value is within the substance of value itself. Kedua macam adalah teori interest. The value depend on how interest you have on it. How deep is your like and dislike to it. Nilai itu tidak ada. Nilai hanya tergantung kau mengindahkan atau tidak. Di dalam auction Christie, auction Sotheby, auction daripada rumah-rumah auction termasuk Antiquarum di Switzerland Geneva, saudara-saudara, satu arloji yang dulunya waktu dijual $3.000, kenapa setelah 40 tahun ada orang berani beli $800.000? Depend on your interest. Karena engkau mengetahui waktu itu zaman Hitler dibikinnya arloji ini cuma 2 biji dan bahannya pakai platinum. Platinum waktu itu harganya begini. Lalu ini barang terlalu langka. Ini adalah barang daripada Rolex. Pada saat itu sulitnya dapat emas. Dia bukan dapat emas, dia dapat platinum. Lalu hanya dapat sedikit, dia bikin 2 arloji. Tidak mungkin ada model seperti itu. Dan yang membuat arloji tahun itu, teknologinya sudah mencapai begitu rumit, begitu mendetail, dan fungsinya itu sampai 28. Saudara tahu fungsi arloji yang paling sederhana sama 2 jarum. Jam 10, 20 menit, sudah. Lalu pakai detik, fungsinya 3. Pakai tanggal, fungsinya 4. Pakai hari, fungsinya 5. Rolex paling hebat ya cuma tulis, bisa bikin sampai 5 fungsi saja. Tetapi kalau ini Patek Philippe, pernah dibikin 28 fungsi lunar year setelah 100 tahun. Dia tidak akan tergantung engkau putar. Tetapi engkau mengangkat-angkat seperti auction house. Baikmu, imanmu ini memang benar. Lalu dari pikiran ini kita terapkan ke dalam kebenaran. Aku percaya, aku beriman. Nah, ini imanmu. Imanmu ini memang bernilai, atau karena engkau senang baru dia tambah nilai? Atau imanmu ini adalah memang tidak bernilai, tetapi engkau mengangkat-angkat seperti auction house, bacon sampai orang merasa itu terlalu langka, lalu berani dengan emosi. Saudara tahu satu mangkok daripada enamel itu decoration dengan bahan yang diimpor dari Perancis, dibikin di Tiongkok 280 tahun yang lalu, baru dijual di Hong Kong satu mangkok dapat berapa? 180 miliar uang Indonesia. Satu mangkok. Kok mahal begini? Karena di dunia cuma 2. Yang satu di Percival David Foundation of Chinese Art di University of London. Saya pergi lihat sendiri. Yang satu ada di Mr. Chang di Hong Kong. Waktu dia kasih jual, seluruh dunia mengejar. Akhirnya yang dapat adalah adik perempuan sendiri. Wah, itu kong kali kong. Tidak. Karena dia bukan jual kepada adik lalu lapor harga begini. Dia melalui Christie. Lalu Christie umumkan di seluruh dunia. Orang datang ke Hong Kong, bid. Adiknya langsung bid 152 million Hong Kong aslinya. Saya mau tanya, apakah reform teologi itu tidak bernilai, tetapi pengkhotbahnya pintar ngecap, akhirnya menjadi bernilai? Apakah ajaran Islam itu bernilai, akhirnya dirubah menjadi tidak bernilai? Apakah ajaran Islam tidak bernilai karena pendirinya istrinya 21? Akhirnya kau bisa diterima oleh begitu banyak ratusan juta manusia, bahkan over million, lebih miliar, karena ada orang yang menambah nilai atas dia. Itulah sebab saya minta saudara perhatikan. Mari kita dengan tenang, dengan rasio kita pikirkan why we believe. Kalau kita percaya adalah karena dingecapi dari rasul sampai sekarang. Seperti Yesus itu seorang manusia biasa, dijadikan Allah sampai kita ketakutan. Lalu kalau begini, iman ini adalah iman becoming. Tetapi kalau Yesus memang adalah yang paling bernilai, dan dia adalah Allah yang datang menjadi manusia, sengaja menurunkan diri lahirnya di dalam palungan, lalu kita mentiadakan nilai, menghina dia hanya karena dia raja miskin. Lalu begini kalau Yesus becoming. Kalau Yesus adalah memang bernilai dari kekal sampai kekal, tapi dia pernah becoming. Becomingnya adalah menjadi rendah, bukan menjadi tinggi. Semua orang ingin diangkat lebih tinggi. Kalau ada orang bisa menilai saya lebih daripada seharusnya saya dinilai, saya senang. Jarang orang mau dinilai untuk lebih rendah, sehingga dianggap tidak bernilai. Tetapi saudara-saudara, di dalam selubung kemiskinan Yesus Kristus tersimpan nilai kekekalan yang harus kita mengakui. Itu nilai bukan becoming. Meskipun pernah ada proses becoming untuk menjadi rendah, tetapi supaya menghindarkan orang tidak sembarangan percaya kepada dia. Itu standing block. Itu satu batu yang menaruh, batu yang menjatuhkan orang supaya kau tidak boleh sembarangan percaya. Kau tidak berhak percaya. Di situ hanya kaum predestinasi, orang yang dipilih oleh Tuhan, yang mempunyai mata yang tajam. Ini dia, ini imanku. Nah, di situ imannya menjadi sejati. Saudara, kemarin saya pakai gurau, pakai banyak lelucon, bikin saudara tidak capek karena sudah macet 4 jam. Sekarang enggak loh. Saya bikin kamu mata melotot mendengar baik-baik ya. Nah, saudara-saudara, kita beriman kepada Tuhan. Iman yang sejati itu bagaimana sih? Kenapa baru ini disebut iman yang sejati? Kemarin saya sudah memberikan satu rumusan.
when you have a true, genuine, perfect love, but you put your love to the wrong object will diminish your nature of love, your value of love. Cinta yang sungguh diberikan kepada objek yang salah, objek salah akan menurunkan nilai cintamu. Kenapa? Karena engkau dipermainkan, engkau dibuang-buang, engkau dianiaya, engkau dihancurkan, maka cintamu menjadi nilai yang dirusak. Tetapi ini diterapkan kepada iman. Aku mau percaya. Yang dipercaya itu, kalau patut dipercaya, imanmu tidak dirusak. Imanmu mendapatkan sesuatu derajat yang seharusnya cocok. Nah, itulah keindahan. Maka Paulus berkata tentang Kristus, dia itu adalah yang sangat bisa dihormati. Dia boleh 100% dipercayai. Worth it to be trusted. Saudara-saudara, jadi manusia sama. Ada orang yang ngomongnya manis, kalau bergaul semua senang, lambat laun berkawan dengan dia, bersahabat dengan dia. 1 tahun, 2 tahun, waduh, omong kosongnya banyak. Mulutnya manis, hatinya jahat. Depannya itu senyum, belakangnya pisau. Orang seperti ini, hati-hati, jangan percaya. Lu kalau gaul sama dia, lu bisa dimakan sama dia, hanya karena kelihatan senyum dia. Nah, orang itu kalau terus mempermainkan orang lain, lambat laun orang memberikan satu penilaian, cannot be trusted, unworthy to be trusted. Ngerti maksud saya? Tapi ada semacam orang baru ngomong sudah ngamuk-ngamuk, kelihatannya tidak baik. Tapi lama laun baru tahu jujurnya setengah mati. Kalau tidak senang ngomong tidak senang. Sehingga engkau tidak usah kira-kira, tebak-tebak suspicious atau skeptik. Dia punya motivasi mau apa? Karena dia orang terlalu jujur ngomong apa itu betul-betul. Sehingga dia bisa dipercaya. Nah, yang bisa dipercaya, imanilah kepadanya. Yang tidak bisa dipercaya, jangan memberi imanmu kepada dia. Sekarang kita datang kepada iman agama. Agama apa sih yang mewakili kebenaran sehingga kita boleh beriman? Di dalam pendiri agama siapa sih yang sungguh-sungguh jujur dan kebenaran yang kita boleh beriman? Di antara semua golongan-golongan daripada agama Kristen, yang mana yang kebenarnya boleh kita percaya? Di antara pendeta-pendeta, siapa yang khotbahnya sungguh-sungguh sesuai Alkitab yang kita boleh terima? Nah, ini semua adalah sesuatu penyaringan membuat kita tidak sembarangan memberikan iman kita kepada yang tidak patut dipercayai. Ini fair kan? Nah, saudara-saudara, sehingga kita di dalam pengalaman agama yang sangat naif, yang terlalu gampang ditipu oleh orang lain, belajar menjadi kritis. You should learn to be critical to everything wanted your faith. Segala sesuatu yang mengharapkan kita beriman kepada dia, kita harus mempunyai kewaspadaan, critical, untuk tidak sembarangan masuk ke dalam jarak. Saudara-saudara sekalian, saya umur 5 pernah ditipu orang. Waktu itu saya umur 5, pasti muda. 5 kok udah muda. Dan bagus, memang dari kecil saya bagus. Sekarang sih tidak ya, sekarang sudah jelek. Anak yang bagus mau dijual ke desa, lalu ditawari ikut saya akan bawa engkau kasih neker. Di neker itu dalamnya ada ayam, ada kucing, ada 12 macam binatang, 12 show kucing, tak ada si kucingnya, show ayam, show sapi, 12 macam. Waktu ada yang merah, ada yang kuning, saya bilang ada yang biru, ada yang coklat, ada. Kalau gini ikut saya ikut dia, terus dibawa makin lama makin jauh, makin lama makin masuk ke dalam pedesaan, sudah masuk ke dalam dekat sawah, mendarat ada seorang bilang, hei, ulang, jangan ikut. Saya lihat, wah cilaka. Dia bilang, ikut, sudah dekat, sudah boleh dapat neker. Saya bilang, ini orang menghalangi gua ya. Saya mau dapat neker kok dibawa pulang. Pokoknya pulang, jangan ikut orang itu. Saya baru lagi noleh kanan, noleh kiri, mau ikut yang mana. Orang itu langsung lari. Itu penculik anak. Wah, puji Tuhan. Kalau hari itu ada orang yang teriak, sekarang saya tidak tahu di mana. Pasti tidak ketemu kamu. Nah, orang itu baru bicara sama saya. Ini sekarang banyak anak diculik. Kamu anak yang bagus. Kamu akan dijual kemana, lu tahu enggak? Nggak tahu. Goblok, ikut aku pulang. Bawa pulang, kasih tahu sama mama saya. Ini sudah di pinggir sawah. Saya bawa dia pulang. Mama bilang, ayo, puji Tuhan lu dibawa sama dia. Peluk saya kembali. Nah, inilah tugas saya reform. Reform membawa engkau pulang daripada penculik-penculik yang menawarkan engkau yang indah-indah. Nah, yuk ketawa. Puji Tuhan dong. Ya. Dan engkau bilang kalau reform sendiri penculik bagaimana? Ada orang lagi bawa aku pulang bagaimana? Nah, itu sebab you mesti dibina. Seperti apa yang dikatakan Andi Halim tadi. Pembinaan itu penting. Lalu biar engkau tahu sendiri, is it right or wrong? And how can I know which one is right, which is wrong? You perlu satu kompas. Kompas itu di mana? Bagaimana mendapatkan kunci master untuk mengetahui membuka semua pintu hotel supaya tahu di dalam ada rahasia, ada maling, ada orang jahat yang mana. Saudara-saudara sekalian. Nah, ini tugas yang Tuhan serahkan kepada saya kira-kira 25 tahun yang lalu. Saya mulai mendidik dengan teologi reform yang saya anggap adalah satu sistem kepercayaan yang bertanggung jawab, yang berfondasi,
yang boleh tahan uji dan boleh membawa manusia kembali kepada Tuhan secara total dalam sistem yang utuh, komprehensif, yang sempurna, yang tidak bercatat teologi reform. Tapi siapa saya? Waktu itu saya masih umur tidak terlalu senior. Orang mau dengar tidak? Saya mengajar, mendidik di sekolah teologi yang saya mengajar. Saya mentanamkan itu reform teologi sampai ada murid-murid yang paling pintar, satu persatu disadarkan. Baru setelah waktunya cukup, saya mendirikan gerakan reform. Setelah mentegakkan gerakan reform, saya dengan satu metode, yaitu mengajar kebenaran kepada ribuan orang. Dan waktu itu jarang ada pendeta mempunyai kesempatan seperti saya bisa mengumpulkan ribuan orang untuk mendengar doktrin. Biasanya gereja kalau undang, silakan pimpin KKR. Gereja-gereja itu dikuasai oleh majelis. Dan majelis cuma tahunya kalau gereja dia orang banyak, persembahan banyak, itu puas. Banyak majelis tidak tahu gereja itu ajaran benar atau salah. Pokoknya orang penuh, gedungnya bagus, persembahannya cukup, semua ongkos, bukan secara break even masih bisa lebih. Itu